But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratiwi dengan NIM 11210183000071 dari kelas 6C kelompok 5. Nah, di sini saya mau menjelaskan hasil dari percobaan yang sudah saya lakukan. Di sini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah praktikum IPA MISD yang dosennya diampu oleh Ibu Novianti. Di sini saya mau menjelaskan hasil praktikum yang sudah saya lakukan pada LKM 2 kegiatan 1. Untuk kegiatan LKM 2 ini judul besarnya itu adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu kegiatan pertamanya, yaitu pengaruh kualitas udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita masuk ke percobaan yang akan dilakukan itu, kita coba ya, kita renungkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Pernah gak sih kita melihat atau mengamati pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan lajur hijau atau di jalan raya bebas hambatan gitu ya. Nah, kemudian jenis tanaman apa aja nih yang biasa kita lihat gitu. Nah, di sini berdasarkan tanaman yang sering saya lihat itu ada pohon mangga gitu ya. Terus ada pohon rambutan juga ada. Nah, namun jika ini merujuk pada jalan raya atau pada lalu lintas ini, biasanya itu ditanami dengan tumbuhan pohon yang sangat besar gitu. Nah, lalu kenapa tumbuhan-tumbuhan ini sering dipilih juga untuk ditanam di jalur hijau atau jalan raya yang bebas hambatan ini? Nah, tentunya kenapa dia dipilih si tumbuhan-tumbuhan tadi? Karena tumbuhan ini memenuhi syarat untuk penanaman tumbuhan di jalan raya gitu. Jadi sehingga dapat mengurangi adanya pencemaran udara. Terus juga dapat menyerap kebisingan dari knalpot kendaraan bermotor maupun kendaraan bermobil ataupun truk gitu. Juga bisa mencegah adanya erosi. Juga meningkatkan serapan air dan penghalang silau dari kendaraan yang berlawanan arah gitu. Nah, juga sebagai tempat berteduh bagi pengendara motor ataupun pengendara mobil ataupun perjalanan kaki gitu. Nah, kalau tadi kan itu merupakan tanaman yang tumbuh di jalur hijau atau jalan raya bebas hambatan. Nah, sekarang ini pernahkah kita ya teman-teman semua mungkin melihat tanaman yang dijadikan hiasan di dalam rumah ataupun gedung? Oke, kira-kira tanaman apa ya yang biasa ada di dalam rumah ataupun gedung itu? Oke, berdasarkan pengalaman saya ataupun mungkin pengalaman teman-teman juga gitu ya, tumbuhan yang sering dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah ataupun gedung itu biasanya yang pertama itu ada lidah buaya ya, nggak pernah ketinggalan baik di dalam gedung, di dalam rumah ataupun kayak di luar rumah tapi nggak yang di pinggir jalan gitu, kayak di halaman depan rumah itu juga ada lidah buaya. Biasanya kalau yang di dalam rumah itu dia lidah buayanya yang berukuran kecil gitu ya, yang lidah buaya kecil gitu. Nah, kalau misalnya yang di luar rumah, yang di halaman rumah itu lidah buaya itu biasanya berukuran besar. Saya juga punya lidah buaya lumayan besar gitu, buaya dagingnya tuh tebal-tebal gitu. Sedangkan kalau yang lidah buaya yang di dalam ruangan, di dalam rumah itu dia lidah buayanya kecil. Selain lidah buaya itu ada juga lidah mertua. Jadi bukan lidah buaya tapi ada lidah mertua. Terus ada juga rosemary, terus ada tumbuhan peach lily, terus ada juga tumbuhan lavender. Nah, kenapa sih tumbuhan-tumbuhan yang barusan saya sebutin tadi itu dipilih sebagai hiasan tumbuhan di dalam rumah ataupun gedung? Nah, sama kayak tadi gitu, kayak yang di jalur hijau
karena tumbuhan-tumbuhan kayak rosemary, lidah buaya, kemudian peach lily, terus juga ada lidah buaya, lidah mertua, lavender, karena dia punya nilai lebih. Nilai lebih di sini memiliki banyak manfaat gitu. Nah, manfaatnya juga beda-beda, tergantung dari kebutuhan si yang punya tanaman ini atau yang mau memelihara tanaman ini sebagai hiasan gitu. Misalnya nih kayak tumbuhan lavender gitu kan. Nah, itu kan memiliki aroma yang kuat sehingga bisa dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah atau sebagai ibaratnya kayak pengharum ruangan gitu ya, tapi yang nyata gitu. Nah, terus ada juga manfaat dari tanaman lidah mertua ya. Lidah mertua ini gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan polutan-polutan dalam ruangan seperti benzena dan formaldehida. Itu ya teman-teman. Sekarang di sini kita mau membandingkan nih apa yang menjadi perbedaan antara tanaman hias yang ada di dalam ruangan atau di dalam rumah dengan tanaman yang tumbuh di jalan raya atau jalur hijau yang bebas hambatan tadi. Oke, mari simak terus videonya. Dan jadi di sini sebelumnya kita memerlukan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama HP paling penting ya, HP untuk dijadikan dokumentasi, untuk kamera juga. Terus juga ada kaca pembesar gitu ya, kaca pembesar bila digunakan, bila perlu gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, kita amatilah dedaunan pada 3 jenis pohon yang berbeda yang tumbuh di sekitar area yang padat lalu lintas atau di jalan raya tadi gitu ya, yang di jalur hijau, yang sering mengalami kemacetan atau ya minimal banget lah, bukan sering lagi ya, setiap detik itu pasti ada kendaraan yang lewat. Kemudian foto daun-daun tersebut. Langkah kerja yang kedua, bandingkan kondisi daun-daun yang tumbuh di jalan raya tadi yang padat lalu lintas dengan tumbuhan yang jauh dari jalan raya, atau bisa juga kita bandingin sama yang tadi kayak lidah mertua, lidah buaya, pokoknya tumbuhan yang ada di dalam ruangan ataupun di dalam gedung, dalam rumah gitu, yang jauh sekali dari kemacetan lalu lintas. Oke, kemudian setelah itu kira-kira apa nih perbedaannya? Ada nggak ya perbedaannya? Kemudian baru kita foto. Yang pertama, tumbuhan yang ada di kepadatan lalu lintas atau jalan raya. Tumbuhan yang pertama, pohon mangga. Tumbuh di depan rumah namun berada di depan jalan raya yang sangat padat lalu lintas, yaitu Jalan Raya Solok Padang, Sumatera Barat. Terlihat pada gambar, kondisi daun sangat tidak segar dan warna daunnya tidak sehat. Daunnya sangatlah berdebu dikarenakan polusi yang didapatnya setiap saat. Daunnya terlihat ada warna hitam, tidak full berwarna hijau tua. 2 daun berwarna kuning itu merupakan daun baru yang dihasilkan dari pohon mangga tersebut. Pada saat dalam kondisi baru tumbuh, daunnya terlihat seperti daun normal pada umumnya, tidak terlihat tidak segar, ada warna hitam dan lain-lain. Pohon ini ditanam di depan jalan raya padat lalu lintas. Yang kedua, tumbuhan yang ada di rumah atau gedung. Tanaman yang pertama, tanaman Philodendron Heteracum. Tanaman ini ditanam di wilayah pagar rumah namun tidak di dalam ruangan rumah. Kondisi pada tanaman ini terlihat segar meskipun tidak segar-segar banget. Hal ini dikarenakan tumbuhannya terawat. Setiap hari pemilik tanaman menyirami tanamannya. Namun terlihat pada gambar yang peneliti ambil bahwasanya daunnya ini sedikit kotor, ada warna abu-abu juga. Hal itu dikarenakan karena adanya debu. Nah, juga karena tata letak rumahnya ini berada di pinggir jalan raya. Kita kembali lagi ke tumbuhan yang ada di kepadatan lalu lintas atau jalan raya. Kalau yang pertama itu tumbuhan pohon mangga, lalu yang kedua adalah tanaman flex lily. Ia tumbuh pada taman-taman kecil yang dibuat oleh Pemda dan berada di tengah-tengah jalan raya, yaitu Jalan Raya Tegar Beriman, Bogor, Jawa Barat. Kondisi daun di pinggirnya ada berwarna kuning-kuning. Seharusnya ujung dari tanaman itu sih lancip ya, namun berdasarkan di foto, beberapa badan dari tanaman itu ujung-ujungnya tumpul. Tanaman ini tidak memiliki batang pohon yang besar seperti pada pohon-pohon umumnya. Tanaman ini seperti rumput, tumbuh langsung di tanah. Berdasarkan gambar yang lampir, tanaman ini ditanami di dalam pot yang besar terbuat dari batu alam, yang potnya itu dari pemerintah daerah. Lanjut ke pohon yang ketiga, yaitu pohon cedar.
Selain cedar, nama lainnya yaitu pohon aras tumbuh pada taman-taman kecil yang dibuat oleh Pemda dan berada di tengah-tengah jalan raya yaitu Jalan Raya Tegar Beriman Bogor, Jawa Barat. Pohon ini memiliki daun yang hampir mirip dengan daun mangga tadi yaitu kusam, tidak segar, warna hijaunya juga tidak full, ada juga warna hitam-hitam gitu di beberapa area. Pohon ini ditanam di tengah-tengah kendaraan yang berlalu lalang seperti motor, mobil, dan lain-lain. Ini merupakan detail dari batang daunnya yang sangat unik. Kita lanjut ke tumbuhan yang ada di rumah atau gedung, tanaman kedua atau terakhir, yaitu tanaman janda bolong atau Monstera adansoni. Nah, ini ditanam di wilayah pagar rumah namun tidak di dalam ruangan rumah. Kondisi pada tanaman ini sama seperti tanaman yang pertama, itu terlihat segar meskipun nggak segar-segar banget gitu ya, karena tumbuhannya ini terawat. Juga setiap hari pemilik tanaman ini menyirami tanamannya. Namun terlihat pada gambar yang peneliti ambil bahwasanya daunnya ini sedikit kotor, ada warna abu-abu gitu. Hal itu dikarenakan debu gitu, debunya nempel ke daun. Dikarenakan juga karena tata letaknya itu berada di pinggir jalan. Jadi ya banyak kepadatan lalu lintas walaupun tanaman ini jauh dari pinggir jalan ya sekitar berjarak 4 meteran gitu. Namun tetap aja nempel debunya. Oke teman-teman, jadi teman-teman udah lihat kan tanaman yang sudah diamati gitu ya. Nah sekarang coba kita pikirkan gitu ya, mengapa terdapat perbedaan kondisi daun pada tumbuhan yang hidup di daerah pusat kemacetan jalan raya ini, pusat kemacetan lalu lintas, dengan tumbuhan yang jauh dari kepadatan lalu lintas. Teman-teman mungkin ada yang ingin berpendapat. Oke, coba ini pendapatku gitu ya. Mungkin pendapat kita ada sama karena tata letak ya, ini berpengaruh sekali terhadap tata letak gitu, tata letak tumbuhan atau tanaman yang berbeda. Ya, antara yang hidup jalan raya sama yang tidak, yang jauh itu berpengaruh pada tata letaknya. Jelas memiliki perbedaan. Nah, secara singkat saja gitu ya, tumbuhan yang hidup di wilayah padat lalu lintas atau di jalan raya ini gitu jelas memiliki kondisi daun yang berbeda. Kenapa? Perbedaan kondisi daun pada tumbuhan yang hidup di daerah pusat kemacetan lalu lintas dan tumbuhan yang di dalam hidup di dalam rumah atau di dalam gedung ini biasanya disebabkan. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah polusi udara. Nah, polusi udaranya itu lebih tinggi yang ada tumbuh di kemacetan padat lalu lintas dengan tumbuhan yang ada di dalam rumah atau di dalam ruangan gitu ya. Nah, karena kan kalau misalnya di kepadatan lalu lintas itu dia banyak motor, mobil, truk, bis atau kendaraan lainnya yang lalu lalang sehingga menyebabkan adanya perbedaan polusi udara yang sangat signifikan gitu. Nah, polusi udara ini dapat mengotori dan merusak permukaan daun pada tumbuhan gitu. Nah, juga mengganggu proses fotosintesis. Terus juga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit pada tumbuhan gitu. Sedangkan kalau misalnya di dalam ruangan atau gedung, tumbuhan ini memiliki kondisi udara yang lebih terkendali gitu dan juga bersih sehingga tumbuhan ini cenderung memiliki daun yang lebih sehat, terus enggak gampang kering, juga enggak angus gitu maksudnya ya, dan juga tidak terlalu berdebu dibandingkan dengan tumbuhan yang tumbuh di kepadatan lalu lintas. Terus timbul pertanyaan lagi, apakah tumbuhan yang hidup di daerah padat lalu lintas ini memiliki peran dalam membersihkan udara dari emisi kendaraan bermotor? Terus komponen udara manakah yang diserap tumbuhan-tumbuhan ini? Nah, jelas sangat memiliki perbedaan gitu ya dalam membersihkan udara dari emisi kendaraan bermotor. Tanaman yang tumbuh di wilayah dengan lalu lintas yang amat sangat padat gitu, itu bisa membantu memperbaiki kualitas udara dengan melakukan fotosintesis. Nah, mereka juga menggunakan karbon dioksida dari udara untuk proses ini yang pada akhirnya itu mengurangi metabolisme CO2 di udara. Selain itu, tanaman juga menyerap polutan lain seperti NO2, terus CO, terus juga debu gitu ya. Nah, itu bisa membantu membersihkan udara dari zat-zat berbahaya. Melalui stomata mereka, tanaman menyerap debu dan polutan lainnya. Ini juga membantu menjaga metabolisme manusia dengan mengurangi resiko masalah pernapasan gitu ya.
Nah, terus selain membersihkan udara, tanaman ini juga dapat menurunkan suhu dengan evapotranspirasi, menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman dan lebih sejuk di wilayah padat lalu lintas. Oke, gitu teman-teman. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, tumbuhan yang berada di jalan raya itu tidak segar dikarenakan adanya polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang kedua, warna pada tumbuhan yang berada di jalan raya ini dominan ada warna hitam-hitam gitu ya, seperti kayak hangus-hangus gitu. Warnanya juga tidak berwarna hijau pekat, tapi ada warna abu-abunya gitu. Nah, terus kesimpulan yang ketiga, tumbuhan yang berada di rumah ini cenderung lebih segar, warnanya juga lebih hijau gitu ya, lebih menyala dan juga terawat gitu ya. Nah, kesimpulan yang keempat, tumbuhan yang ada di rumah ini, tumbuhan ini cenderung sedikit berdebu gitu ya, dan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Karena apa? Karena tata letak rumahnya ini benar-benar di pinggir jalan raya, di pusat padat lalu lintas, yaitu Jalan Raya Solok Padang, Sumatera Barat. Padahal tata letak dari pot tanaman ini atau pot tumbuhan ini berjarak sekitar 3-4 meter dari jalan raya, dan itu dia berada di dalam pagar rumah gitu, tapi memang bukan di dalam ruangan rumah. Nah, dikarenakan padatnya kendaraan yang lalu lalang di sana setiap saatnya itu menyebabkan tumbuhan yang ada di dalam rumah ini sedikit berdebu gitu ya, ada warna abu-abunya gitu. Namun jelas terlihat sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan tanaman yang ada di depan rumah, atau itu yang pertama tadi ya, ada pohon mangga gitu. Karena kan pohon mangga itu letaknya benar-benar di pinggir jalan raya banget gitu kan. Jadi ya itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi LKM 2 kegiatan 1 ini, yaitu pengaruh kualitas udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Sampai jumpa di next kegiatan kedua, yaitu pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.